Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama-tama, saya sampaikan wasiat dari Allah Ta'ala kepada para nabi dan utusannya. Wasiat setiap nabi kepada kaumnya, dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, agar hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Takwa adalah sebaik-baik bekal di akhirat. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah solusi dan sebab datangnya rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan kepadanya solusi dari setiap persoalannya, dan dia diberi rezeki dari arah tak terduga. Takwa adalah standar kebaikan setiap orang di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kalimat takbir, tahlil dan tahmid kembali dikumandangkan kaum muslimin di seluruh semesta. Ia terlontar secara spontan dan tanpa beban, diucapkan oleh anak-anak belia hingga orang tua renta. Dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sunnah hingga pada cara-cara yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalimat ini terlontar dari lisan munafikin dan orang-orang durhaka. Kalimat takbir Allahu Akbar adalah ungkapan yang menuntut pengorbanan dan konsekuensi. Dia bukan sesuatu yang hanya diucapkan di bibir, tapi harus pula diyakini oleh hati. Ia adalah mukjizat yang mampu menghancurkan ketakaburan diri, mengikis kesombongan, mengubur keangkuhan. Tidak ada yang besar di hadapannya. Allah Maha besar dari segi zatnya, Maha besar dari segi perbuatannya, Maha besar dari segi sifatnya, Maha besar dalam segalanya. Dalam kitab Syarah At-Tahawiyah karya Al-Allamah Syekh Saleh Al-Utsaimin disebutkan pernyataan ulama salaf menggambarkan kemahabesaran Allah dari segi zatnya. Sungguh langit dan bumi serta alam semesta bila dibandingkan dengan arsy hanya seperti koin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Sementara arsy bila dibandingkan dengan Allah sama seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kebesarannya mengerdilkan segala sesuatu. Kebesarannya menghinakan segala kemuliaan. Kebesarannya merendahkan segala kedudukan. Kebesarannya meremehkan segala urusan. Kalaulah lisan-lisan kita benar jujur mengucapkan takbir Allahu Akbar, bila hati kita tulus mengakui Allah Maha besar, tentu tak ada lagi perkara yang besar bila berhadapan dengan urusan agama. Tidak ada lagi kedudukan yang tinggi, harta berharga, urusan penting jika berhadapan dengan panggilan ilahi. Allahu Akbar. Lisan memang mudah berkata, tapi kita tidak bisa menutup mata dari fakta. Berapa kali kita masih lebih mementingkan urusan lain. Saat kebesaran seruan azan sedang dikumandangkan, betapa sering kita memandang tinggi suatu kedudukan dan jabatan di hadapan kebesaran syariat Allah, dan betapa berharga harta di mata kita kalau harus dibelanjakan di jalan Allah. Pada saat yang sama, begitu rendah nilai harta jika kita keluarkan untuk memenuhi nafsu hewaniyah. Di sana ada orang yang menganggap
Uang 100.000 begitu tinggi nilainya kalau hendak dikeluarkan untuk kepentingan agama. Tapi 100.000 tidak ada harganya jika ia dikeluarkan untuk kesenangan tak berguna. Kaum muslimin rahimakumullah, kalimat tahlil la ilaha illallah merupakan pernyataan agung tentang pengakuan akan perjanjian dengan Allah Ta'ala saat ruh-ruh kita diciptakan, ketika Allah Ta'ala berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rabbmu? Mereka berkata, benar, kami bersaksi atas hal itu. Inilah amanah yang langit, bumi, gunung-gunung pun enggan mengembannya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, sungguh kami telah mengajukan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, namun mereka enggan mengembannya, bahkan mereka takut kepadanya. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, namun lalu ia diemban oleh manusia, sungguh manusia itu adalah aniaya dan bodoh. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak selain Allah. Ia adalah tujuan penciptaan langit dan bumi, tujuan diturunkannya kitab-kitab, pengutusan para rasul, serta tujuan manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dahulu di awal masa Islam, mengumandangkan kalimat tahlil la ilaha illallah bukanlah perkara mudah, tapi ia memiliki resiko berat dan konsekuensi yang besar. Karena kalimat ini, Yasir dan Sumayyah harus mengorbankan nyawa hingga keduanya tercatat sebagai syuhada pertama. Untuk kalimat ini, Bilal bin Rabah harus menanggung siksa tiada tara. Dia dijemur di bawah terik sinar matahari yang membakar, melepuh kulitnya, gemetar badannya, meregang nyawanya. Karena kalimat ini pula, para sahabat, pria wanita, harus rela meninggalkan negeri tercinta, tanah tumpah darah, keluarga dan sanak saudara, tempat tinggal dan semua harta benda, serta segala kenangan di negeri kelahiran mereka, menuju negeri nan jauh, hidup penuh kekurangan, berdampingan dengan orang-orang tidak dikenal. Sungguh kehidupan yang tidak mudah dan tidak nyaman. Kaum muslimin yang semoga diberkahi Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ia menuntut kepada kita untuk memberikan segala bentuk peribadatan hanya kepadanya. Tidak ada tempat menggantungkan harapan dan meminta pertolongan selain kepadanya. Tidak ada yang layak ditakuti selain Dia. Tidak ada cinta selain cintanya, dan tak ada pengorbanan bila bukan untuknya. La ilaha illallah menuntut kita untuk melepaskan segala kesyirikan dan mitos. Ia mengharuskan kita menanggalkan keyakinan-keyakinan menyimpang, mewajibkan kita untuk membuang kepercayaan terhadap jimat, benda bertuah, ramalan-ramalan, tempat-tempat keramat, atau bahkan sekedar mengharapkan berkah dari orang soleh yang telah mati. Ia menuntut kita untuk memurnikan segala bentuk peribadatan hanya untuknya semata, tidak ada sekutu baginya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi, ya Allah, sungguh tidak ada sembahan yang hak selain Engkau, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, terimalah persaksian kami ini, dan jadikanlah persaksian ini sebagai penyelamat kami dari siksa-Mu yang pedih, dan masukkanlah kami ke surga dengan sebab persaksian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, semoga Allah memuliakan kita semua. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah semata. Pujian yang mengandung tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, pujian yang mengandung pengakuan akan nikmat Allah Ta'ala yang tiada terhingga, pujian yang mengandung pengakuan akan kekurangan dan kelemahan diri,
pujian yang mengandung pengakuan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Walillahil hamd, bukan pujian yang hanya diucapkan di lisan, tetapi ia adalah pujian yang mesti dibenarkan oleh hati serta dibuktikan oleh perbuatan. Betapa banyak lisan mengucapkan tahmid atau pujian, namun hati tidak puas dengan rezeki yang didapatkan, atau mengeluh atas pekerjaan yang dilakukan, seakan dia hendak mengatakan Allah tidak terpuji dalam membagi rezeki, atau Allah tidak terpuji dalam mengatur kehidupan. Sungguh, jika benar kita memujinya, tentu kita ridha dengan ketetapannya. Bila benar kita memujinya, tentu anggota badan kita akan tunduk melakukan ketaatan kepadanya. Sebab Allah Maha terpuji pada zatnya, Maha terpuji pada perbuatannya, dan Maha terpuji dalam sifat-sifatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita merenung sejenak, bertanya pada nurani, meminta jawaban yang jujur dari relung hati yang tulus. Apakah pengorbanan yang telah kita berikan untuk kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan? Adakah konsekuensi yang kita lakukan untuknya? Adakah risiko yang telah kita terima karena mengucapkannya? Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa meresapi makna kebesaran-Mu. Bantulah kami untuk memurnikan peribadatan kepadamu, dan tuntunlah kami untuk bisa memuji-Mu. Kaum muslimin, ketahuilah bahawa di antara konsekuensi la ilaha illallah adalah persaksian Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, persaksian ini tidak akan diterima kecuali diikuti oleh persaksian Muhammad adalah Rasul Allah, mencakup pengakuan akan kebenaran semua yang disampaikannya, menuntut pula komitmen untuk mengikuti apa yang dibawanya. Tidak ada jalan menuju Allah Ta'ala kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang diterima kecuali amal yang sesuai sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dalam agama ini yang tidak berasal darinya, maka amalannya tertolak. Sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kepada Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara konsekuensi kalimat takbir, tahlil dan tahmid adalah pelaksanaan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Beliau pesan berulang-ulang di setiap kesempatan perkara pemisah antara iman dan kufur, muslim dan kafir, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainar rajuli wal kufri as-salah." Perjanjian yang memisahkan antara seseorang dengan kekufuran adalah salat. Salat adalah amal pertama yang dihisab pada hari kiamat. Jika salat baik, maka baik pula amal-amal lain, dan jika salat jelek, niscaya jelek pula amal-amal lain. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk melaksanakan salat dengan baik adalah menunaikannya salat secara berjamaah di masjid-masjid Allah Ta'ala bagi laki-laki yang balik. Barang siapa meninggalkan salat berjamaah di masjid Allah, sungguh ia terancam kesesatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innaha la sunanu nabiyyikum law taraktum la dhalaltum." Sungguh salat berjamaah adalah petunjuk nabi kamu, sekiranya kamu meninggalkannya, niscaya kamu tersesat. Dalam riwayat sahih disebutkan, Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan tidak ikut salat berjamaah di masjid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau mendengarkan azan?" Dia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La ajidu laka rukhsah." Sungguh aku tidak mendapati ada keringanan untukmu. Renungkanlah, jika orang tua tidak ada keringanan baginya, jika orang buta tidak ada keringanan baginya. Kalau orang buta harus salat
hadir di masjid. Lalu bagaimana dengan diri-diri kita yang sempurna? Bagaimana dengan diri-diri kita yang begitu kuat? Bagaimana dengan diri-diri kita yang begitu sehat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Ta'ala telah berfirman di atas arsy-Nya, memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, sekaligus mengancam dengan ancaman pedih bagi siapa yang jelek pergaulannya. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh mereka akan ditimpa kehinaan dan kerendahan dimanapun mereka berada, kecuali bila mereka menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia yang paling utama dan wajib adalah bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dosa sangat besar adalah durhaka kepada keduanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar jangan engkau beribadah selain kepadanya, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua menempati urutan kedua setelah peribadatan kepada Allah Ta'ala. Karena sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah disebabkan Dia yang menciptakan kita, maka wajib pula bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena keduanya menjadi sebab keberadaan kita di dunia. Inilah jasa terbesar yang tak mungkin terbalas, ditambah lagi dengan perjuangan dan pengorbanan orang tua dalam membesarkan kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Inilah sekelumit gambaran perjuangan dan jasa orang tua. Di sana masih banyak bentuk-bentuk pengorbanan yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Sungguh orang tua telah rela mengorbankan kebahagiaan mereka untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Sebab kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua, dan duka sang anak adalah duka orang tua. Untuk itulah Al-Quran mengingatkan kita, di saat orang tua sudah lanjut usia, ketika kekuatan mereka melemah, pada waktu mereka menjadi manusia-manusia tak berdaya, maka kita justru harus semakin meningkatkan bakti dan perhatian untuk mereka. Fala taqul lahuma uff, jangan katakan padanya uff, perkataan kasar. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, rendah dan perkataan yang mulia, santun lagi mulia untuknya. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, rendahkanlah untuk keduanya sayap kehinaan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hubungan manusia juga diwajibkan dalam agama. Sesama manusia adalah bakti seorang istri terhadap suami. Bakti istri terhadap suami adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Suami memiliki kedudukan sangat tinggi dan tempat terhormat di hadapan seorang istri. Begitu tingginya kedudukan ini hingga Nabi SAW menggambarkan di dalam sabdanya, seandainya boleh bagiku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bakti istri terhadap suami menjadi ukuran selamat tidaknya seorang wanita di akhirat. Telah diriwayatkan dalam kitab Mu'jamul Awsat, Nabi SAW pernah bertanya pada seorang wanita, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Wanita itu menjawab, sungguh aku menurutinya dan tidak pernah membantahnya, kecuali pada perkara yang aku tidak mampu. Maka Nabi SAW bersabda, perhatikan sikapmu terhadapnya, karena sungguh dia adalah surgamu dan nerakamu. Kaum muslimah dan para istri serta calon istri yang berbahagia, perhatikanlah riwayat ini. Camkanlah ia di dalam hati. Jika istri yang telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk suaminya, menurutinya dalam segala keadaan, tidak membantahnya dalam segala urusan, kecuali bila di luar batas kemampuannya, tetap mendapat nasihat dari Nabi SAW
agar memperhatikan sikapnya terhadap suaminya. Lalu bagaimana pula dengan para istri yang selalu menyakiti suaminya? Urusannya hanya mengkritik dan menilai apa yang dilakukan sang suami. Hatinya tidak pernah puas, lidahnya tidak tahu berterima kasih, dan perbuatannya jauh dari keridhaan suami. Kaum muslimin, hubungan dengan tetangga juga menjadi perkara yang perlu menjadi perhatian. Hubungan ini bukanlah sesuatu yang patut diabaikan, sebab ia menjadi bagian dari kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqah." Tidak beriman salah seorang kamu yang tetangganya tidak pernah nyaman akibat ulahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah di antara nikmat Allah Ta'ala yang agung adalah rasa aman dan kehidupan damai. Kondisi yang aman dan nyaman untuk melakukan ibadah adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Ingatlah, kali ini kita melakukan lebaran tanpa ada kekhawatiran atas keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Tapi tahukah kita, di belahan bumi lain, di negeri-negeri Islam, kaum muslimin harus berlebaran di bawah tekanan dan ancaman serangan rudal orang Husi Syiah Yaman yang didanai Iran Ahlul Majusi telah meledakkan kilang minyak Aramco di Jeddah di Palestina. Saudara-saudara kita mesti berlebaran dengan dihantui serangan kaum Israel Yahudi yang dulu moyang mereka dikutuk dan dilaknat menjadi babi dan kera. Keamanan tidak tercipta kecuali dengan adanya pemerintah yang berwibawa. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap umatnya untuk taat kepada pemimpinnya. Islam pula mengharuskan kepada setiap penganutnya untuk mencegah setiap bentuk yang merongrong wibawa pemerintah, menghasut untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta menolak segala bentuk teror, gangguan keamanan, dan semua hal yang mengarah pada kerusuhan. Bahkan Islam memberi ancaman mengerikan bagi siapa yang tidak taat pada pemimpinnya dan melepaskan loyalitas kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "Man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih." Barang siapa meninggalkan jamaah sejengkal, sungguh ia telah meninggalkan Islam dari dirinya. Wa man mata wa laysa lahu imam famitatun jahiliyah. Dan siapa meninggal tanpa ketaatan pada pemimpin, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, beberapa waktu yang lalu kita baru saja bersiap-siap menyambut Ramadan. Namun hari ini kita telah melepas kepergian Ramadan. Kesempatan untuk meraih kedudukan dan kemuliaan sudah berlalu. Kini tinggal perhitungan keuntungan dan kerugian. Setiap pedagang yang turut dalam satu musim perdagangan, setelah musim itu berlalu, dia pasti akan menghitung apakah mendapat keuntungan atau justru mengalami kerugian. Begitu pula sebaliknya, setiap muslim yang telah melewati Ramadan, hari ini hendaknya dia menghisap atau introspeksi diri, apakah mendapat keuntungan selama Ramadan atau sebaliknya. Barang siapa mendapati keimanannya meningkat, amalannya semakin giat,
ketaatannya semakin kuat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Tapi siapa yang mendapati kondisi yang tidak demikian, maka menangislah, karena sungguh patut baginya untuk menangis. Celahlah dirimu atas ketidaksungguhanmu, sesalilah segala kelalaianmu. Kaum muslimin, jadikanlah ketaatanmu hari ini dan hari-hari mendatang sama seperti di bulan Ramadan. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Mereka tidak menyembahnya kecuali 1 bulan. Di saat Ramadan berlalu, aktivitas ibadahnya menurun, ketaatannya berkurang, dan kemaksiatannya kembali dilakukan. Oleh karena itu, jadikanlah hari bahagia ini sebagai hari pertaubatan yang sesungguhnya atas segala kekurangan dan kelalaian di masa lalu. Kemudian marilah kita menguatkan tekad, mengobarkan semangat untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan di masa datang dengan catatan-catatan kebaikan selama Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan. Janganlah kita menunggu hingga datangnya waktu kematian. Jangan menunggu tibanya peristiwa yang digambarkan Allah Ta'ala. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Sekali-kali tidak demikian. Apabila ruh sudah sampai ke rongkongan, lalu dikatakan siapakah yang mampu menyelamatkanmu, saat itu dia pun yakin telah tiba waktu perpisahan. Hari itu kamu akan digiring hanya kepada Allah, sementara dia belum sempat sedekah dan salat. Akan tetapi dia malah mendustakan dan berpaling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, marilah kita menundukkan kepala, memusatkan pikiran, menjernihkan hati, menghapus segala ketakaburan diri, merendah dan tunduk pada Allah Ta'ala, menyadari betapa kerdil dan kecilnya kita dan juga alam semesta di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya Allah, kami semua yang ada di tempat ini mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dan tak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah kami. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau siksa kami karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, karena kami sadar kami tak akan mampu merasakan siksa-Mu, maka ampunilah kami. Sungguh ampunan-Mu lebih banyak dari dosa-dosa yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah kami semua yang berada di tempat ini di dalam surga-Mu, dan hindarkanlah kami semua dari neraka-Mu. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, bantulah kami untuk beribadah kepadamu, ringankanlah langkah kami menuju ketaatan-Mu, dan tolonglah kami agar senantiasa bisa berzikir dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan ketaatan. Jadikanlah hati kami benci pada kekufuran dan kemaksiatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.